wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk jenjang SMA kelas 10 semester genap. Masih membahas tentang materi jujur merupakan cermin kepribadian seorang muslim, dan saat ini kita masuk di pertemuan yang ketiga, yakni manfaat jujur. Ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Pada saat ini kita akan meneliti lebih mendalam dari Quran surat Al-Maidah, At-Taubah, Al-Anfal, An-Nahl yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Untuk tujuan pembelajarannya, satu, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama dengan baik dan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan penuh percaya diri. Untuk tujuan yang keempat ini nanti kalian diminta untuk presentasi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua gambar. Yang pertama adalah contoh ketidakjujuran dan gambar kedua adalah contoh perilaku jujur. Apa makna yang terkandung pada gambar tersebut? Makna gambar pertama adalah ketidakjujuran akan merugikan dan menghancurkan masa depan seseorang. Di situ tadi dicontohkan ada proses KKN atau suap, dan sebaliknya ketika kita melakukan suatu perilaku jujur, maka kita akan bisa menggenggam dunia atau kita bisa meraih masa depan dan cita-cita yang kita harapkan. Contoh perbuatan ketidakjujuran yang pertama adalah manipulasi data. Dari manipulasi data ini adalah contoh yang terkecil pemilihan ketua OSIS di sekolah. Ketika kamu nanti menjadi panitia dan melakukan suatu penghitungan perolehan suara, maka jangan sampai kamu merubah surat suara atau merubah data. Itu dinamakan ketidakjujuran. Untuk contoh yang kedua, yakni berbuat curang. Di sini saya contohkan pedagang. Pedagang yang tidak jujur, dia akan mencuri timbangan. Juga kualitas barang itu akan dia kurangi. Gambar berikutnya, seorang siswa yang mencontek pada saat ulangan. Perbuatan seperti ini malah akan merugikan diri kita karena nilai yang kita dapatkan bukan murni dari otak kita. Perilaku ketidakjujuran yang ketiga adalah sumpah palsu. Jangan sekali-kali kita menggunakan sumpah palsu untuk menutupi kesalahan kita atau untuk berbohong terhadap orang lain. Karena sumpah palsu ini dosanya sangat besar. Dan yang terakhir adalah menyebarkan berita bohong atau menyebarkan berita hoaks yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Pada saat ini teknologi semakin canggih, lebih bijaklah kalian menggunakan Android. Jangan membagikan berita yang belum kita ketahui kebenarannya. Karena ketika berita itu ternyata tidak benar, berarti sama saja kita sudah menyebarkan fitnah ke orang lain. Dan ingat, ketika semua itu kita lakukan, maka kita tidak hanya akan rugi di dunia, tapi kita juga akan rugi di akhirat. Karena semua amal yang sudah kita lakukan di dunia, apabila kita dampingi dengan munafik, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, silahkan perhatikan Quran surat An-Nahl ayat 105 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Berikut ini adalah identifikasi hukum bacaan Quran surat An-Nahl. Silahkan pahami, silahkan cari, temukan dan salin di lembar kerja untuk identifikasi yang lainnya. Silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Berikut ini adalah isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 105 yang membuktikan bahwasanya orang kafir itu adalah pembohong
dan dia telah memfitnah bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah, namun itu hanyalah khayalan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling jujur, sempurna ilmu dan amalnya, kuat keyakinannya, dan paling terpercaya, sehingga dia dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang jujur. Dan ini adalah hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Di sini sudah beberapa yang saya sebutkan. Namun silahkan kalian browsing dan cari apalagi manfaat sifat jujur yang belum ada dalam catatan ini. Silahkan diskusikan bersama kelompokmu. Ini adalah bahan diskusi yang harus kalian selesaikan bersama kelompokmu. Silahkan dibahas dan nanti hasil diskusi itu kalian presentasikan di depan kelas, dan kelompok lain harus menanggapi dan sifatnya wajib. Untuk kesimpulan kita kali ini, yang pertama, perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran, yakni manipulasi data, berbuat curang, sumpah palsu, dan menyebarkan berita bohong. Dan beberapa manfaatnya, salah satunya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bila kurang jelas silahkan tanyakan secara offline. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.